Nah, selanjutnya ada cerita singkat dari seorang supir bus lintas daerah nih, Bu. Katanya banyak nih teman-temannya yang mengalami kecelakaan di daerah tersebut karena diganggu oleh sosok putih yang emang nyari tumbal katanya, Bu. Jadi katanya gini, temennya itu yang pernah berhasil selamat dari kecelakaan sekitar jam 1 itu melintas ke daerah tersebut. Nah, tiba-tiba ada nih satu perempuan yang menyetop mobil tersebut. Ya karena dipikir itu adalah sewa, maka berhentilah bis ini menepi untuk mengangkut si perempuan itu. Lebih-lebih sewa pada saat itu katanya nggak terlalu banyak, nggak sampai full lah. Setelah perempuan itu naik, maka dia mencari bangku kosong. Kebetulan bangku yang kosong itu adanya di belakang nih, Bu. Sekitar 2 shift dari belakang lah, di sebelah kiri dari supir. Ya kemudian bis ini jalan lagi dong. Nah biasanya tuh kan nggak lama si kernet ini kan nyamperin tuh buat minta ongkos. Semuanya normal, Bu. Tapi setelah 15 menit kemudian suasana hening nih. Ya semuanya pasti tidur, termasuk kernet dong. Nah tahu-tahu si perempuan ini itu nyamperin supir. Dia duduk di bangku busa yang biasanya buat nutupin mesin itu, Bu, yang ada di samping supir. Ya supir pasti seneng dong karena ada yang nemenin, ya nggak? Lebih-lebih yang nemenin cewek. Mulai deh nih ceritanya si supir ini buka omongan atau buka obrolan gitulah. Kok belum tidur, Mbak? Tapi respon si perempuan ini diem aja, cool aja gitu. Nah, si supir ini sempat ngelirik nih. Cantik sih, tapi kelihatan dingin katanya. Terus dia mandangin ke depan aja tanpa ngelihat si supir sedikit pun. Padahal kan tadi ditanya ya. Nah, si supir masih tetap positive thinking. Mungkin dia nggak denger kali apa yang ditanya. Kan mesin berisik. Di bawah itu kan biasanya mesinnya itu berisik tuh, yang tempat duduk busa itu. Makanya si supir ini inisiatif untuk nanya lagi nih, tapi sedikit suaranya agak kencang. Mbak mau turun di mana emang? Lagi-lagi si perempuan ini diem aja, Bu. Nggak nyaut, nggak ngerespon sama sekali. Pandangannya tetep aja ngeliat ke depan. Nah, nggak lama, si supir ini ngerasa nyium bau anyir gitu, Bu. Kayak bau borok lama gitu. Terus si supir ini coba compare nih dengan penumpang di belakang dengan cara dia ngeliat spion dalam gitu. Maksudnya apakah penumpang yang di belakang dia ini punya respon yang sama atas bau tersebut gitu. Tapi nyatanya pas dilihat ke spion atas itu, semua pada tidur, Bu. Nggak ada pergerakan sekalipun. Nggak ada yang nunjukin tanda-tanda kalau mereka masih melek gitu. Ya semua tidur. Ya tapi si supir ini tetap positif thinking. Dia terusin lagi tuh nyetir, fokus ke depan. Ya nggak, karena jalanan ini kan ekstrim. Tapi secara sadar nggak sadar kan biasanya sudut kiri ini tuh kan nge-wide gitu, Bro. Dia ngerasa udah nggak ada orang di sampingnya, alias udah nggak ada si mbaknya ini, Bo. Saking penasaran nengok kan dia. Bener udah nggak ada. Terus dia ngelihat ke spion atas tuh. Maksudnya kan kalau seandainya ada di posisi ini, kemudian dia balik ke bangkunya, pasti kan kelihatan tuh dia jalan ke belakang balik ke bangkunya. Nah pas dia lihat ke spion dalam itu, ternyata kondisinya masih sama, nggak ada pergerakan sama sekali. In case dia balik ke bangkunya kan pasti kelihatan jalan ke belakang. Masih aja positif thinking nih. Akhirnya dia balikin lagi konsentrasinya ke depan buat nyetir. Tiba-tiba, Bu, si mbaknya itu nemplok di depan kaca mobil. Si supir langsung kaget dan panik, terus banting setir ke kiri. Sampai akhirnya bus itu masuk jurang, Bu. Nah entah gimana cerita selanjutnya, tiba-tiba si supir ini katanya sadar sudah ada di rumah sakit. Tepatnya udah ada di rumah sakit Kendal katanya. Nah akhirnya si supir dapat info dari polisi yang datang ke sana untuk melakukan interogasi soal kronologi kejadian kecelakaan itu. Sebab polisi bilang kalau seluruh penumpang termasuk kernet sudah meninggal dan hanya si supir inilah yang bisa dijadikan sebagai saksi. Heboh dan nih berita, Bu. Nah beberapa pakar spiritual mengatakan bahwa kejadian itu akibat dari efek penumbalan dari orang yang sudah melakukan perjanjian gaib dengan bangsa jin. Ya ini terlepas dari prasangka buruk ya, Bu. Biasanya kan dari kejadian itu ada aktor yang diuntungkan, ya nggak? Menurut kalian siapa nih orang yang diuntungkan itu? Komen di bawah. Cerita selanjutnya ini tentang warung gaib. Sebut saja Mas Angga namanya. Dia menuturkan cerita ini di kisah Tanah Jawa, Bu. Mas Angga ini tinggal di Lampung. Ceritanya dia ingin pergi ke Malang menggunakan mobil.
Kebetulan karena suatu sebab akhirnya dia harus nyetir sendiri dan pergi sendiri ke Malang tersebut. Kejadiannya sekitar 2016, baru kemarin kok. Ya jadi saat itu tol Trans Jawa itu baru sampai Brebes kan. Belum sampai Probolinggo di akhir tahun 2022. Mengingat ini perjalanan pertamanya, maka ya mengandalkan Google Maps pada saat itu. Karena kan biar nggak kesasar, ya seperti kalian kan. Akhirnya Mas Angga ini mulai masuk nih ke wilayah Batang. Tapi sebelum masuk ke area hutan, Mas Angga nih ngelihat ada pom bensin yang masih buka. Ya memang pom bensin itu 24 jam kan yang kita tahu kan sebelum masuk ke wilayah Alas Roban atau hutan Alas Roban itu. Ya akhirnya Mas Angga coba mampir dulu nih, sekaligus buat ngisi bensinnya biar full. Nah setelah masuk pom, akhirnya Mas Angga ini ngebuka dah tuh tangki bensinnya. Kemudian meminta pada si Mas Pom ini untuk isi full. Nah si Mas Pomnya ini bilang, dari nol ya Pak? Sama-sama Mas. Cah, dikata lebaran. Tapi bener bos, si Mas Pom ini memang nanya-nanya. Ya semacam pelayanan lah ya, walaupun itu basa-basi. Bapak dari luar daerah ya Pak? Sambil ngisi nih si Mas Pomnya. Si Mas Angga nyaut, iya Mas, kok Masnya tahu? Soalnya Bapak bikin rindu ini keluar. Halah, dikata Facebooker kali. Tapi beneran Bo, karena si Mas Pomnya ini ngelihat plat seri mobilnya Mas Angga adalah BE. Sementara kan kalau orang daerah situ plat nomornya G. Ya akhirnya Mas Angga bilang kalau dia hendak menuju Malang. Dan ini merupakan perjalanan perdananya dia katanya mengandalkan Google Maps. Ya si Mas Pomnya ini ngangguk-ngangguk dan akhirnya ngasih saran sama Mas Angga. Sebaiknya sebelum nerusin perjalanan Pak, ya ngasok-ngasok dulu, istirahat dulu. Kalau mau pipis, pipis. Kalau mau buang air besar, buang air besar. Intinya istirahat aja dulu lah. Karena ketika nanti sudah masuk ke dalam hutan, jangan sampai berhenti. Dibilangnya begitu. Meski atau in case kebelet pipis, ya Mas Angga sih iya-iya aja ya. Dia berpikir secara logis lah. Sebab hutan Alas Roban itu kan masih sepi. Ya bener juga kata Mas Pomnya ini. Kalau dia berhenti tiba-tiba di hutan kayak begitu kan yang ditakutin kan bajing loncat, garong, perampok. Nah tapi nggak tahu kenapa Mas Angga ini memang bandel ya. Setelah bensin terisi penuh, ya dia main langsung nerusin jalan aja. Mungkin pikiran dia biar cepet sampai gitulah. Capek kan? Dilanjut dan nih dia. Selang beberapa menit ya kemudian dia memasuki daerah hutan Alas Roban, Bu. Tadinya sih emang nggak punya pikiran macem-macem sih sebelum dengerin dari si Mas Pomnya ini. Ya diceritain gitu sama Mas Pomnya, tiba-tiba kan tersuges, dia punya pikiran macem-macem kan. Tiba-tiba bulu kuduknya pada pargoy nih. Belum lagi kakinya itu naik turun. Ya memang naik turun kan nginjek gas sama rem. Emang jadi kata mobil otonom kali. Hal yang ditakutkan sama si Mas Pom kejadian. Mas Angga kebelet pipis. Untungnya setelah sekian lama dia harus nahanin itu pipis yang udah di ujung, dia ngelihat warung, Bo. Ada beberapa mobil juga yang parkir di sana ternyata. Sumringah dong Mas Angga. Kemudian parkirlah dia karena pikir kan ada beberapa mobil yang parkir di sana. Aman dong, nggak ada begal dong. Ketika berjalan masuk ke dalam warung tersebut, dia lihat nih ada beberapa orang yang memang lagi duduk di sana. Tapi anehnya orang tersebut nggak ada ngobrolnya sama sekali, Bu. Kayak orang marahan gitu lah. Duduk anteng aja. Ngobrol kagak, main HP kagak, ambil konten kagak, nggak kayak kalian. Bentar-bentar kayak guys lagi ada di sini nih. Termasuk saya sih, Bu. Nah, sebagai orang yang ingin menghormati kultur budaya ramah tamahnya daerah sana, Mas Angga permisi dong. Permisi Bapak. Yang disapa diem aja, Bu. Cuma nengok doang. Ngomong kagak, apa kagak. Bilang ho oke, bilang oke ke, kagak Bo, diem aja, diem. Nah Mas Angga berpikir positif, kali aja mereka nggak mengerti bahasa Indonesia, banyak juga kan kejadian kayak gitu. Contohnya kayak saya, Bo. Jadi ceritanya gini, dulu ketika nenek saya itu masih ada, zaman-zaman SD lah, itu di daerah Jogja tepatnya. Kita kan biasa tuh ngunjungi Simbah tuh setiap libur sekolah. Nah ceritanya pada suatu hari, saya sama sepupu saya nih, mau makan es kelapa. Akhirnya kita sepakat ini buat beli es kelapa berdua. Terus kemudian kita bilang sama si Mbah kalau kita mau beli es kelapa. Awalnya Mbah mau nganterin, cuma kita bilang nggak perlu dianterin kan udah gede. Masa dianterin cuma beli es kelapa aja? Sotoy banget kita berdua nih. Si Mbah cuma ketawa, Mbah cuma bilang ya udah, tapi hati-hati ya. Nah akhirnya kita berdua ini jalan ke warung tersebut. Ya jaraknya kira-kira 3 belokan lah. Belokannya itu sekitar 20 meteran lah per belokan.
Nah, ketika kita udah sampai di warung es kelapa itu, ternyata orangnya ada di dalam. Kita harus manggil dong, beli gitu kan, biasanya kan. Nah, nggak lama si ibu penjualnya ini keluar. Ibunya bilang, "Ge mase, kertos tumbas menopo mase." Nah loh, sumpah kita berdua ini kan gede di Jakarta ya, belum ngerti tuh bahasa Jawa boh ceritanya. Nah, karena yang kita lihat itu es kelapa, kemudian memang kita mau beli es kelapa, kita main nunjuk aja nggak ngomong. Si ibunya langsung cuman bilang, "J." Mulai deh tuh si ibu itu meracik proses pembuatan es kelapa. Dimulai dari memasukkan es batu ke dalam plastik kan. Nah, karena saya termasuk anak yang nggak suka es terlalu banyak di dalam es kelapa, makanya saya coba bilang ke si ibu, "Es batunya jangan banyak-banyak ya bu." Terus si ibu ini skip sebentar deh tuh, terus ngeliatin kita. Dia cuman bilang, "Menopo mas e?" Nah, saya bilang lagi, "Es batunya jangan banyak-banyak bu." Si ibunya ini kayak ngernyitin dahi gitu boh, kayak bingung gitu. Terus bilang gini, "Nyun sewu mas e, kulo boten ngertos." Nah, dengan pedenya saya bilang loh bu, "Nah iya bu, jangan banyak-banyak es batunya." Terus lanjutin dong si ibunya proses itu bikin es kelapa. Tapi ternyata bu, dia terus masukin tuh es batu ke dalam plastik. Nah, saya kan nggak mau dong es batu itu semakin banyak di dalam plastik. Nah, ceritanya dua kata bahasa yang cuman saya tahu itu, yang pertama adalah ojo, yang kedua kesusu. Nggak tahu itu saya dapat dari mana. Spontan aja biar ibu nggak terus-terusan masukin es batu ke dalam plastiknya itu, saya bilang, "Bu, ojo kesusu." Maksud hati saya, "Bu, jangan banyak-banyak." Gitu pengertian saya pada saat itu. Nah, si ibu bilang, "J." Nah, kali ini paham nih, begitu tuh batin saya. Tapi setelah saya lihat-lihat, ibu justru masukin es batunya pelan-pelan, Bo. Kayak slow-mo gitu loh. Ya karena dia terus masukin es batu, ya saya bilang, "Bu, ojo." Si ibunya ini sambil nggak nengok ke belakang, cuman bilang, "J." Gitu doang. Tapi tetap makin slow-mo. Malah makin es batunya itu dipelan-pelanin gitu, Bo. Ya jelas semakin lama es batunya ya semakin banyak. Dari situ saya pasrah deh, Bo. Ya udahlah banyak-banyak lah. Kayak saya cerita tuh ke Simba sama yang lainnya. Ya pada ngakak semuanya. Dan akhirnya saya nggak makan tuh es kelapa. Saya kasih yang lain saking betenya. Sorry, jadi nostalgia nih, Bu. Oke, kita kembali ke Mas Angga, Bu. Mas Angga akhirnya ngampirin si ibu pedagang. Nah, ceritanya yang dagang ini ibu-ibu juga sama nih. Kemudian Mas Angga permisi sama si ibu, katanya mau ke toilet, mau numpang pipis gitu loh. Lagi-lagi si ibunya ini juga nggak nyautin. Dia cuma nunjuk aja ke belakang gitu. Ya, karena udah kebelet ya, Mas Angga cuma berpikiran bahwa, oh, WC-nya ada di belakang. Ya wes, dia langsung tuh ke belakang. Ternyata gelap, boh, di sana. Nggak ada penerangan sama sekali. Nah, kemudian diambil tuh senter dari HP-nya tuh, disorot. Setelah Mas Angga menerangi dengan handphone, ternyata di situ cuma ada kotakan bilik gitu, Bu. Ukurannya 1 kali 1 meter, kemudian tingginya 1,5 meter. Ya daripada nggak ada kan, ya udah Mas Angga akhirnya pipis di situ. Mas Angga pipisnya jongkok, dan selama Mas Angga pipis disenterin tuh kanan kiri. Khawatir lah ya, tahu-tahu ada ular di bawah menyontok pantatnya aja ya, siapa tahu. Tengok, nggak konsen juga sih dia pipis, tapi akhirnya tuntas. Selesai dari prosesi itu, akhirnya Mas Angga balik lagi nih ke ibunya. Dia ngucapin terima kasih. Nah, karena merasa nggak enak, dia udah numpang pipis doang, ya dia beli dah tuh aqua botol yang 1 literan. Itu dia beli 2. Terus kemudian setelah ibunya itu ngasih, dia nanya, "Berapa bu?" Ibunya lagi-lagi nggak ngomong, cuman bilang, ya udah ini Mas Angga ngasih duit 10 ribuan tuh. Kan nggak mungkin dong begini dia 100 ribu. Akhirnya ngasih dah tuh 10 ribuan. Setelah dibungkus plastik sama ibunya, Mas Angga kemudian nengok nih kanan kiri, ngeliatin orang-orang yang tadi, yang masih pada diem, Bu, dengan posisi yang sama, macam kayak orang marah-marahan aja, diem aja sekut gitu loh. Tiba-tiba pundaknya Mas Angga ditepok. Dah, sama seorang bapak-bapak. Kata bapak-bapak, "Urusannya udah selesai kan? Silakan tinggalkan tempat ini." Begitu, Bo. Ya karena memang kebutuhan Mas Angga itu cuman pipis, akhirnya Mas Angga jalan ke mobilnya. Nah, nggak sengaja Mas Angga sebelum masuk mobil itu megang kap mesin, Bo. Kap mesinnya panas. Model kayak orang abis jalan jauh gitu. Padahal kan kondisi mobil mati. Dan berhenti cukup lama kan tadi pipis, ya 10 menit kan cukup lah ya. Ditambah udara kan dingin. Tapi tetap dia masih berpikir positif, akhirnya dia masuk mobil tuh. Dia jalan dah tuh. Ya kurang lebih sekitar 10 menitan dia jalan lah. Mobilnya ngeberebet, ngempos, gasnya ngempos. Nah, karena dia lihat di sana ada truk-truk pada berjejer, kemudian ada warung juga, warung makan gitu. Akhirnya dia berhenti tuh parkir di situ, ngejauh dikit dari posisi
truk-truk itu pada parkir. Kemudian dibukalah kap mobilnya, cetek. Setelah dicek kondisinya, memang mesinnya panas, Bu. Kemudian dia cek nih air radiator nih menggunakan kanebo. Mungkin ketika air radiator ini diganti, mobilnya agak adem kali ya. Diambil dah tuh aqua yang tadi dibeli sama si ibu di warung. Setelah dimasukkan ke dalam air radiator, kan tumpah-tumpahan tuh biasanya air lamanya. Ternyata kena mesin, ngebul, Bu. Ngebul gitu asapnya. Nah, bikin perhatian orang-orang yang ada di sekitar itu dah tuh. Karena kan asapnya gila, ngebul banget gitu. Nah, ada seseorang yang nanya, kenapa mas? Dia cerita kalau mobilnya itu memang sudah merasa panas ketika berhenti di warung yang sana tuh mas. Si masnya ini kaget. Warung yang mana mas? Saya lama di sini. Saya nggak tahu di sana ada warung. Nggak pernah ada warung kok di sana. Shock kan mas Angga kan? Ada kok mas. Tadi saya beli air di sana, saya numpang pipis sekalian. Mas, panjang jalan ini sampai sebelum pom bensin masuk hutan itu nggak ada warung. Begitu katanya. Shock lah mas Angga. Orang bener-bener nyata kok dia ke warung itu. Nah, akhirnya orang itu bilang, mas ini sebenarnya itu tadi masuk ke warung gaib atau warung setan. Emang banyak kok kejadian yang ngalamin kayak sampean itu. Begitu, Bu. Serem ya. Kalau kalian nemuin warung seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Selfie kah? Komen di bawah. Nah, bos, sebenarnya itu bagian kecil dari cerita-cerita keanehan lain di daerah Alas Roban. Mungkin kalian punya cerita sendiri yang mau dibagi sama kita, boleh silakan tulis di komentar. Sampai di sini dulu cerita kali ini, masih banyak cerita-cerita aneh yang mau kita kasih ke kalian. Terus ikuti channel ini dan like video ini jika kalian berkenan dan dislike jika kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.